Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Kristal Raya Nirwana dengan NPM 24215111110 dari kelas 2024A. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tentang sifat-sifat eksponen, di mana sifat eksponen ini termasuk materi prasyarat dari fungsi eksponen. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Di sini udah ada 8 dari sifat-sifat eksponen yang akan kita bahas. Langsung aja kita bahas dari sifat yang pertama. Oke, yang pertama itu katanya A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak sama dengan 0. Maka dapat langsung aja kita aplikasikan, misal 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Atau misal kita punya 2024 pangkat 0, maka hasilnya juga akan 1. Nah, kenapa setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1 akan kita bahas di sifat berikutnya. Langsung ke sifat yang kedua. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Misal aku punya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, coba kita masukkan ke dalam sifatnya. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kan sama dengan 32. Jadi sama ya, maka sifat dari sifat kedua ini terbukti. Next, sifat yang ketiga itu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Misal kita punya 3 pangkat 3 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Kan hasilnya 27 dibagi 9 sama dengan 3. Coba kita masukkan ke dalam sifat eksponen tadi. Maka 3 pangkat 3 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, di sifat yang ketiga ini kita juga bisa membuktikan kenapa setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya akan 1. Misal di sini aku punya 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Ini kan hasilnya 1 ya. Kalau kita tulis dalam bentuk 3 pangkat 2 min 2 kan hasilnya sama dengan 3 pangkat 0. Maka dapat dibuktikan bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya akan sama dengan 1. Lanjut ke sifat yang keempat. A pangkat M dikalikan N sama dengan A pangkat M dikali N. Misal aku punya 2 pangkat 2 dikali 3. Dikalikan dengan 3, maka hasilnya kan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, kita coba masukkan ke dalam sifatnya, maka 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu kan sama dengan 64. Maka sifat yang keempat juga terbukti. Next, di sifat kelima. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Misal aku punya 2 kali 3 pangkat 2. Kan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Kita coba ke sifat eksponennya. Maka 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 4 dikali 9 sama dengan
36. Maka sifat kelima juga terbukti. Sifat yang ke-6. A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Misal di sini aku punya 3 per 2 dipangkatkan 2. Maka sama dengan 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Hasilnya 9 per 4. Lalu sifat yang ke-7. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Misal di sini aku punya 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 atau sama dengan 1 per 8. Nah, kenapa bisa yang pangkatnya negatif itu jadi bentuknya 1 per sedemikian? Itu juga dapat kita gunakan dari sifat-sifat sebelumnya. Misal, 2 pangkat 0 negatif 3, ini maksudnya ke sifat yang pertama dan juga sifat yang ketiga ya. Maka kan dapat ditulis dalam bentuk pembagian itu 2 pangkat 0 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 itu kan tadi setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Maka 1 per 8. Jadi sifat yang ke-7 ini terbukti. Sifat yang terakhir. Katanya A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Langsung aja, misal kita punya 2 per 3. Maka dapat ditulis kan 2 ini adalah M, 3 adalah N. Maka dapat ditulis dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 2. Atau akar pangkat 3 dari 4. Gitu. Nah, mungkin sekian dari pembahasan sifat-sifat eksponen. Kita coba aplikasikan di dalam bentuk contoh soal. Contoh soal nomor 1. Misal, sederhanakan bentuk dari X kali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3 dipangkatkan 2 per X pangkat 3 dikali Y dikali Z pangkat 4. Maka dapat kita selesaikan menggunakan sifat-sifat eksponen yang sudah dijelaskan tadi. Kan kalau misalnya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N itu sama dengan dikali kan. A kali M kali A pangkat M kali N. Maka di sini juga kita operasikan berarti X pangkat 2 Y pangkat 2 dikali 2, maka Y pangkat 4 dan Z pangkat 3 dikali 2, 6. Per X pangkat 3 Y Z pangkat 4. Nah, berdasarkan sifat yang tadi ada, kalau pembagian itu maka jadi pengurangan. Maka X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3. Kan? X pangkat 2 dikurangi 3. Lalu yang Y pangkat 4 dikurangi 1 dan Z pangkat 6 dikurangi 4. Hasilnya X pangkat negatif 1 dikali Y pangkat 3
dikali Z pangkat 2. Maka hasilnya bilangan yang pangkatnya negatif itu kan tadi jadi 1 per X kan, maka dapat kita tulis jadi Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2 per X. Jadi bentuk sederhana dari X Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3 dipangkatkan 2 per X pangkat 3 dikali Y dikali Z pangkat 4 itu hasil sederhananya adalah Y pangkat 3 dikali Z pangkat 2 per X. Oke, kita coba langsung kalau misalnya bentuknya itu angka ya. Di contoh soal nomor 2. Misal ada 15 dikali 11 dipangkatkan 5 dikali 4 pangkat 7 per 30 dikali 22 dipangkatkan 5. Nah, kalau misalnya kita hitung manual kan 15 dikali 11 lalu kita pangkatkan 5 itu cukup kompleks. Maka kita bisa langsung menggunakan sifat-sifat eksponen yang sudah dijelaskan tadi. Maka sini kita tulis ulang 15 dikali 11 pangkat 5 dikali 4 pangkat 7 per, nah 30 sama 22 ini bisa kita sederhanakan, bisa kita ubah menjadi 15 dikali 2 dikali 11 dikali 2 dipangkatkan 5. Maka dapat ditulis 15 dikali 11 pangkat 5 per 15 dikali 11 dikali 4 dipangkatkan 5. Maka sama dengan dapat kita tulis menjadi 15 dikali 11 pangkat 5. Nah, si 4 ini itu bisa langsung kita pisahkan dulu ya. Jadi 4 pangkat 5 dikali 15 kali 11 dipangkatkan 5. Ini 4 pangkat 7. Ketinggalan. Oke, maka hasilnya adalah kan 15 kali 11 dipangkatkan 5 itu sama ya. Hasilnya itu akan habis jadi 1. Maka kita bagi, maka sisanya adalah 4 pangkat 7 per 4 pangkat 5. Sesuai dengan sifat tadi, maka 4 pangkat 7 dikurangi 5 sama dengan 4 pangkat 2. Atau sama dengan 16. Jadi, nilai dari 15 dikali 11 dipangkatkan 5 dikali 4 pangkat 7 per 30 dikali 22 dipangkatkan 5 itu hasilnya sama dengan 16. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai sifat-sifat eksponen yang bisa aku jelaskan. Semoga penjelasannya ini mudah difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.